create by MRY. Kita harus melakukan praktek coaching. Saya rasa coaching sudah kita pelajari Bapak Ibu ya di modul 2.3. Ada yang namanya coach, ada coaching, ya kan? Ada coach, ada coaching. Kegiatan yang dilakukan itu dikatakan coaching. Oke Bapak Ibu, masih kira-kira coaching ini apa? Coaching. Silakan Bu. Menurut saya Pak, dari segi bahasa coaching itu artinya pembinaan. Terima kasih. Pembinaan kata Ibu. Ada yang lain lagi? Bu Des ada yang di samping Bu Des? Berbagi lah ya. Kalau menurut saya, coaching itu suatu proses percakapan antara dua individu di mana fungsinya atau tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah kunci, tapi kunci sendiri yang menemukan jalannya, yaitu dengan sementara coachnya itu mendorong coaching untuk menggali potensi diri kemudian mengoptimalkannya. Gitu Bapak. Ya baik, kalau menurut saya coaching itu adalah suatu proses kolaborasi, yang mana coaching berupaya untuk memberikan rangsangan pada coaching ya, untuk menemukan potensinya. Jadi menyelesaikan masalah sendiri juga sama. Jadi adanya kolaborasi, kemudian mengarahkan bagaimana coaching itu bisa menemukan potensinya untuk menyelesaikan masalah sendiri. Supaya coaching pasien namanya ya, coach dokternya lah ya. Nah, coach jadi gini, jadi dalam proses coaching ini intinya Bapak Ibu kita tidak memberikan solusi terhadap masalahnya si coaching, tapi intinya kita memberikan panduan atau langkah-langkah sehingga si coaching ini menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dan coaching ini intinya juga artinya si coach mengarahkan si coaching supaya si coaching ini bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya supaya dia menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Itu intinya coaching. Apa? Ini sesama guru gitu kan, ini hal yang baik dari saya. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, ini sebelum kita diskusi gitu ya, nanti apa yang diharapkan gitu dari pembicaraan kita, dari diskusi kita ini? Saya mengharapkan dari di dalam kelas anak-anak tersebut bisa fokus dengan saya saat menerangkan. Jadi mereka tidak main lagi, tidak suka bercerita. Baik. Selain itu Bu, ada lagi nggak kira-kira ya? Bagaimana ya Pak cara saya? Mungkin saya tidak bisa mengontrol kelas mungkin Pak. Jadi harapan saya itu bagaimana saya supaya bisa mengontrol kelas. Benar Bu, memang setiap kita memang punya tantangan tersendiri ya dalam mengontrol gitu ya, dalam mengarahkan anak supaya fokus gitu. Oke, ini tujuan yang baik dari diskusi kita gitu ya, tentang ini ya, tentang masalah anak tadi dan mengontrol gitu. Kira-kira tuh ini tadi Ibu sudah mulai sampaikan juga ya, apa saja rupanya yang terjadi di kelas itu, makanya seperti apa gitu, boleh nggak diterangkan gitu ya, makanya sulit mengontrol kelas itu, seperti apa rupanya kejadiannya? Baik Pak, jadi tadi gini, pagi pas saya mau masuk ke kelas, saya langsung menerangkan di kelas. Jadi saya langsung terangkan, saya paparkan materi. Tiba-tiba anak tuh yang main juga tidak memperhatikan saya, sehingga saya tadi sudah teriak-teriak di kelas. Nah, coba dengarkan ibu dulu, ibu ini lagi nerangkan. Perhatikan dulu ibu 8 pagi ini
saya. Oke, jadi setelah ibu langsung mengajar seperti itu, ada nggak siswa yang mendengarkan ya Bu? Seperti apa mereka? Ada sih Pak, cuman yang main juga. Paling sekitar, kan siswa kita itu ada 32, 20-an mungkin main, yang 10 atau 12 orangnya lah yang memperhatikan. Itu artinya kan anak yang betul-betul memang pengen belajar Pak, yang betul-betul suka pelajaran matematik. Yang lain mereka cuek aja, bahkan ada yang keluar kelas juga Pak. Jadi saya sedikit kesal, kan Bapak ini wali kelasnya nih. Makanya saya cari gimana gitu solusinya dari wali kelas, apa responnya. Kalau nggak ada ya saya nanti akan laporkan ke guru BK lah Pak. Saya nggak suka gitu perlakuan anak-anaknya. Oke, ya, terima kasih Bu sudah menyampaikan ya kondisinya. Menurut Ibu dari kondisi ini juga gitu ya, apa saja kira-kira, kalau biasanya dulu Ibu kan ini kan ada lihat nih, ada yang memperhatikan, ada yang tidak gitu. Nah, kira-kira pernah nggak Ibu berpikir kenapa ada yang memperhatikan dan kenapa tidak? Gitu? Pernah sih Pak, saya berpikir. Cuman kelas apa langsung datang ke kelas, kemudian langsung anak-anak hari ini materi kita tentang garis dan sudut ya, keluarkan peralatannya, busur, jangka. Nah kemudian langsung saya terangkan. Nah itu aja. Cuman mungkin apa ya, gimana ya Pak, yang dalam pikiran saya itu bagaimana saya bisa menguasai kelas ini. Kayaknya saya gagal dulu Pak dalam menguasai kelas, belum bisa menguasai kelas ini, sehingga anak-anak itulah jadinya gitu. Iya. Yang pertama Bu, Ibu nggak boleh berpikiran gagal gitu ya, karena semuanya kan butuh proses yang gagal. Sebenarnya Ibu sudah berhasil gitu, karena ada yang mendengarkan. Itu kan kekuatan juga dari Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Des. Selamat siang Pak Doni. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik sebenarnya Bu. Tapi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh ya, sesuatu kalau begitu. Kira-kira begitulah Bu. Ya. Apa sih harapan Bapak untuk bertemu dengan saya pada hari ini? Ya. Sebenarnya begini Bu, saya mau bercerita dengan Ibu, yaitu mengenai permasalahan saya di kelas. Jadi saya itu Bu, suka bingung Bu, kadang-kadang juga emosi, karena setiap masuk di kelas 96, saya merasa bahwa anak-anak saya itu susah kali menangkap pembelajaran atau susah kali menangkap pelajaran, dan beberapa usaha yang sudah saya lakukan di kelas tersebut tetap aja kadang-kadang anak itu nggak nyambung gitu, nggak nyambung dengan pelajaran, nggak aktif dalam belajar. Ujung-ujungnya waktu evaluasi nilainya pun pas-pasan atau di bawah KKM. Ya, setelah saya dengarkan tadi dari cerita Pak Doni itu, apa sih yang membuat Bapak itu bingung dan emosi gitu ketika mengajar di kelas itu? Ya itu tadi Bu, anak-anak yang nggak aktif, nggak mau mengerjakan tugas, ditanya pembelajaran kemarin nggak ngerti, ya nilainya juga seperti itu Bu, pas-pasan gitu. Iya, setelah saya dengar tadi siswa itu tidak mengerjakan tugas ya, kemudian tidak mengerti apa yang Bapak ajarkan. Coba Bapak ingat-ingat sebelumnya, gimana sih Bapak mengajar mereka itu sehingga mereka bisa tidak mengerti dan tidak mengerjakan tugas.
Gimana menurut Bapak itu? Ya kalau saya mengajar ya Bu seperti biasa lah Bu. Kebanyakan guru-guru yang lain saya masuk, menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, berikutnya melakukan evaluasi Bu. Ya, Bapak sudah melakukan itu semua. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Apakah yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum atau sesuai dengan apa yang Bapak tuangkan dalam RPP? Ya kalau menurut saya rasa-rasanya sudah Bu gitu. Tetapi kalau sudah ya, coba Bapak ingat-ingat lagi. Kenapa kok bisa siswanya masih juga bingung dan Bapak bisa menjadi emosi karena ketidakmengertian siswa ketika Bapak mengajar gitu. Coba Bapak ingat-ingat lagi, apa sih sebenarnya yang memang yang apakah sudah sesuai Bapak melakukan pembelajaran? Di jalan anunya. Kalau menurut saya sih Bu, ya seperti yang aku bilang tadi RPP gitu ya. RPP itu menurut saya sangat penting Bu. Tapi dalam pembelajaran saya membawa RPP, kadang-kadang saya nggak membawa RPP Bu. Kan biasanya kan bisa ingat Bu materi pokok pembelajaran hari itu. Nah, kalau saya dengar tadi Bapak ada membuat RPP, tetapi Bapak tidak memberikan pembelajaran, terkadang tidak sesuai, kadang apa yang ingat di pikiran saja. Bagaimana menurut Bapak seperti itu dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya harusnya sih Bu ya, kalau standarnya menjadi guru harus ada persiapan, yaitu membuat rencana pembelajaran yang runut dari awal sampai dengan penutup. Oke, sebenarnya kedepannya lagi yang Bapak lakukan seperti apa? Ya kalau kedepannya ya benar sih Bu sebenarnya bahwa dalam RPP itu kan ada bagian-bagiannya ya. Terutama pada inti dari RPP tersebut atau inti dari pembelajaran tersebut berarti harus menuangkan di situ bagaimana model pembelajaran, materi pembelajaran supaya anak saya aktif. Ya. Jadi artinya Bapak ke depannya nanti akan melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murita, apa kabar Bu Murita? Alhamdulillah sehat. Bukas punya waktu? Insya Allah ada Bu Murita. Alhamdulillah. Saya ingin bercerita sama Ibu dengan permasalahan saya. Oh gitu ya Bu Murita. Kira-kira apa yang ingin Bu Murita harapkan dari pertemuan atau dari cerita ini? Saya berharap dari pertemuan kita ini bisa menemukan solusi dari masalah saya. Oh gitu ya, boleh. Kalau begitu, apa kira-kira permasalahan Ibu Murita? Permasalahan saya kan kita ini kan selalu selama masa pandemi ini kan belajarnya itu kan daring. Ya. Nah selama daring saya ada satu murid saya namanya Nur Azizah, itu sampai hari ini saya sulit sekali menghubungi dia. Oh begitu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu Murita lakukan untuk menghubungi murid tersebut? Saya pertama-tama saya tanya sama wali kelas yang lama, karena kan saya di kelas 8. Saya tanya sama wali kelas yang di kelas 7-nya mengenai biodatanya. Dapatlah saya nomornya. Tapi ternyata nomor teleponnya itu pun tidak bisa dihubungin.
Oh gitu ya. Kira-kira apa lagi setelah tidak bisa menelpon murid Bu Morita, nomornya tidak bisa dihubungi, terus apalagi langkah berikutnya yang Ibu lakukan? Selanjutnya saya coba bertanya dengan teman-temannya yang satu kelas di dalam WhatsApp grup kelas. Saya umumkanlah siapa di antara Ananda yang tahu dengan nomor teleponnya Nur Azizah. Ternyata jawaban dari teman-temannya di kelas jawabnya sama semua, tidak ada Bu. Nah, terakhir saya tanyakan lagi, siapa yang teman sebangkunya? Dijawablah sama si Dinda. Nah, jadi saya japri lah si Dinda nih. Nah, udah saya japri si Dinda, saya tanya, coba Dinda, kamu ada nggak sih nomor teleponnya? Kamu kan teman sebangkunya. Nggak ada juga Bu. Saya selama kita belajar daring, saya udah nggak pernah berkomunikasi dengan Nur Azizah. Nah, bingung saya bekas, gimana coba tuh kayak gitu? Oh, kalau begitu Ibu sudah menghubungi orang-orang terdekatnya atau wali muridnya, atau langkah berikutnya apa lagi kira-kira yang Ibu lakukan? Pas saya udah gak dapet nih sama teman sekelasnya ya kan, sama teman sebangkunya, akhirnya saya tanya lagi di dalam grup, siapa tetangganya yang rumahnya paling dekat gitu kan, seminimalnya bisalah saya hubungin melewat dari tetangganya. Nah, dapatlah saya salah satu sama di kelas itu juga, di kelas 81, namanya si Lukman. Saya telepon si Lukman, nggak taunya si Lukman bilang gini, iya Bu, nanti saya sampaikan. Alhamdulillah nomor Lukman juga aktif kan. Nah, jadi udah saya tanya sama si Lukman kan, coba nanti kamu kasih tahu sama si Nur Azizah untuk besok datang ke sekolah. Iya Bu. Seperti itu. Ternyata setelah udah saya tunggu kan besoknya di sekolah nggak datang. Saya telepon lagi si Lukman. Lukman, kamu sudah nyampaikan belum? Udah Bu, sama siapa? Sama mamahnya. Oh, berarti kan saya merasa udah oke nih ya, karena kan mamahnya langsung yang terima. Tapi nggak ini juga. Akhirnya saya tanya lagi sama si Lukman kan, Lukman, kamu bilangnya seperti apa? Iya Bu, saya bilang sama mamanya Nur Azizah bahwasanya wali kelasnya nelpon saya Bu, disuruh Azizah datang ke sekolah. Kata mamanya, iya Bu, janjinya sih kemarin, katanya dibilang gitu. Oh begitu ya. Saya rasa ya apa yang Ibu Morita lakukan sudah berbagai cara. Jadi untuk kedepannya mungkin ada strategi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hasil tujuan Ibu Morita untuk menjumpai muridnya. Karena saya sudah dapat sama temannya nomor ya kan, setidaknya kan saya udah bisa nih, adalah sedikit titik terang saya bisa berkomunikasi walaupun dengan tetangganya, dengan teman sekolahnya. Akhirnya saya sih kayaknya akan coba bertanya deh Bu sama guru BK, karena kan saya ini belum nih, kemarin kan cuma nanya sama wali kelas. Nah, saya kan udah coba bertanya sama guru BK, ada nggak data-datanya seperti itu. Nanti deh baru selanjutnya saya maunya mengadakan konvisit sama guru BK. Tapi masalahnya Bu, kalau saya sendirian saya nggak berani, karena saya juga belum tahu daerah mana, karena saya kan orang baru di sini. Ide yang bagus itu Bu Morita untuk mengadakan home visit dan kolaborasi dengan guru BK ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu ini siapa yang bisa Ibu ajak bekerja sama atau membantu Ibu Morita dalam melaksanakan home visit ini? Saya sih rencananya besok langsung saya jumpai dengan guru BK sama Bu Winda untuk melihat biodatanya, mengecek dulu rumahnya dekat atau tidak. Kalau misalnya kira-kira terjangkau untuk hari itu langsung mengadakan home visit, saya mau langsung aja deh Bu, karena saya ingin segera cepat selesai masalahnya nih Bu, karena kan ini anak-anak udah sampai di semester genap gitu Bu. Seperti itu sih rencana saya. Kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus Bu Morita.
Mudah-mudahan apa yang Ibu Morita lakukan ke depannya menghasilkan hasil yang lebih baik lagi untuk menjumpai dan menemukan murid-muridnya. Iya Bu, mudah-mudahan amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah saya besok jumpa sama Bu Binda dan kami punya kesepakatan untuk datang ke rumah Nur Azizah, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu, sehingga saya bisa menanyakan langsung sama Nur Azizah kenapa dia seperti hilang di telan bumi aja selama belajar daring ini Bu. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Kas sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke Bu Morita, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Morita? Saya rasa sudah cukup Bu, karena saya udah gak sabar nih untuk menunggu besok karena saya mau langsung ingin jumpa sama Bu Binda. Itu aja ya Bu Kas. Makasih ya Bu Kas ya. Oke Bu Morita.